Ya. Oke, halo, selamat malam semuanya. Kembali bersama live on Instagram dengan Let's Talk. Ya, kita langsung bisa ketemu dengan Dr. Evi. Ya, sudah saya invite. Bisa segera join. Kita tunggu Dr. Evi yang akan jadi tamu kita malam ini. Sudah masuk videonya, Bu? Oke. Ini mau pakai koad atau pakai... Oke, pakai sama aja ya. Kita juga bisa pakai Instagramnya Dr. Evi biar lebih cepat. Dulu. Ya, nah ini dia lagi persiapan. Ini dia. Oke. Halo dok, Ya, sudah selamat ready? malam. Selamat malam. Ya, udah ya, udah masuk ya. Oke. Ya, oke kita sapa dulu teman-teman yang ada di Instagram yang sudah mulai join dengan kita. Sekali lagi selamat malam. Selamat bergabung kembali dengan live on Instagram bersama Let's Talk. Kali ini kita punya edisi super spesial, edisi memperingati Hari Sindroma Down Dunia yang sebenarnya jatuh pada tanggal 21 Maret besok ya. Biasanya kita bikin kegiatan live on Instagram itu hari Sabtu rutinnya, tapi kali ini karena kita punya special day, yaitu memperingati Hari Sindroma Down, jadi kita akan live on Instagram kali ini. Dan edisi ini kita bekerja sama secara khusus dengan KOAD, Koalisi Orang Tua dengan Anak Sindroma Down yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga dengan GESI UNU, Gender Equity and Social Inclusion dari Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Ini juga bagian yang sangat penting dari visi dan misi kegiatan kita ini untuk lebih banyak masyarakat, juga pemerintah gitu ya, memperhatikan dan melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan hak-hak disabilitas secara umum, dan khususnya untuk hari ini adalah hak-hak warga negara dengan sindroma Down gitu ya. Tapi meskipun secara umum kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka merayakan hari sindroma Down, tapi kita akan fokus ke pengalaman parenting, bagaimana menjadi orang tua yang memiliki anak dengan sindroma Down. Dan kali ini kita juga akan fokus terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan parenting atau pengasuhan terhadap anak yang memiliki sindroma Down dalam perspektif hak-hak disabilitas dan perspektif gender. Kebetulan kita sudah punya guest atau narasumber yang sangat penting malam ini, yaitu Dr. Evi Silviani Gusna, spesialis radiologi dan master kesehatan di bidang biomedik ya. Semua pengalaman pendidikannya diselesaikan di Universitas Hasanuddin. Dr. Evi, saya sekalian kenalkan juga langsung Dr. Evi yang jadi narasumber kita malam ini juga adalah salah satu pengurus di KOAD ya, Koalisi Orang Tua Anak Sindroma Down, yang sangat aktif sejak 3-4 tahun terakhir memperjuangkan hak-hak khususnya anak dengan sindroma Down dan berbasis di Makassar. Dan saya senang sekali karena perkembangannya sangat pesat ya. Sekarang udah mulai banyak anggotanya. Mungkin nanti Dr. Evi juga bisa cerita seperti apa kegiatan-kegiatan KOAD sendiri, dan bagaimana caranya kalau ada orang tua yang tertarik untuk bergabung dengan KOAD ini, dan apakah KOAD juga ingin menjadi lembaga yang lebih go nasional, bukan cuma ada di Makassar dan Sulawesi, tapi juga ada di mana-mana, karena
bagaimanapun ini adalah usaha yang sangat penting yang perlu dikembangkan. Ya, baik. Sekali lagi selamat malam kepada semuanya dan khususnya kepada Dr. Evi yang sudah berkenan hadir di sini menjadi guest dan narasumber kita malam ini untuk berbagi bagaimana menjadi orang tua, lika-likunya, pengalaman pentingnya, cara pandangnya, pemikirannya, yang memiliki anak sindroma Down gitu ya, sehingga bisa terus berkembang seperti layaknya anak yang lain seperti itu. Seperti kita tahu bahwa malam ini kita akan fokus ke situ bagaimana menjalani atau pengalaman orang tua dengan anak sindroma Down dengan fokus pada perspektif hak-hak disabilitas dan gender. Jadi seperti apa sih parenting yang berorientasi atau berparadigma atau punya perspektif gender itu gitu ya, dari pengalaman Dr. Evi dan juga pandangan-pandangannya, dan juga parenting yang memperhatikan atau yang sangat memperhatikan hak-hak anak yang difabel tersebut, atau dalam kasus ini adalah anak dengan sindroma Down seperti itu. Bukan hanya terkait mungkin sharing di keluarga, tapi juga informasi apa sih yang perlu diajarkan ke anak tentang hak-hak difabel, hak-hak disabilitas, dan perspektif gender ini gitu ya, sehingga mereka tahu bahwa saya sebagai anak berkebutuhan khusus gitu ya, sindroma Down juga tahu gitu loh, hak-hak saya berdasarkan gender tersebut, seperti itu ya. Dan seperti apa usahanya, karena kita ingin pengalaman-pengalaman seperti ini juga nggak hanya dimiliki oleh person per person, tapi juga menjadi publik gitu ya. Jadi orang tua yang memiliki situasi yang sama, pengalaman yang sama, juga bisa belajar dari diskusi dan obrolan kita malam ini. Jadi obrolannya santai aja ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Evi sudah berkenan di tengah kesibukan menjalani kegiatan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa selain di Koad, Dr. Evi ini juga dokter di rumah sakit umum, jadi memang sibuk, dan juga salah satu dosen di Universitas Muslim Indonesia ya Bu ya, di Makassar. Ya, jadi sibuk ya, tapi karena komitmen dan dedikasinya pada hak-hak sindroma Down, Dr. Evi bisa berkenan hadir malam ini. Ya, mungkin selama 1 jam sampai 1,5 jam kita akan ngobrol terkait tema kita malam ini. Jika teman-teman yang hadir di sini punya pertanyaan atau komentar, silakan sampaikan di ruang chat. Nanti kita akan coba respon. Oke? Baiklah, kita mulai aja dalam waktu yang singkat ini. Mungkin pertanyaan pertama yang pengen kita tahu, besok kita akan merayakan Hari Sindroma Down Dunia gitu ya. Buat Dr. Evi sendiri sebenarnya apa sih maknanya Hari Sindroma Down seperti ini gitu ya? Apa pentingnya misalnya kayak gitu? Apakah sudah ada obrolan di Koad bahwa ya memang ini penting gitu ya, bagian dari usaha untuk memperjuangkan hak-hak sindroma Down. Seperti apa, Dok? Ya, sampai saat ini ya, terus terang bagi kami orang tua dengan anak penyandang sindroma Down, Hari Down syndrome sedunia itu sangat-sangat penting dan extra day for us. Jadi kita itu selalu setiap tahun berusaha membuat suatu acara yang lebih dari biasanya pada saat-saat seperti ini. Untuk bulan 3 itu untuk Hari Sindroma Down Sedunia, dan untuk bulan 10 itu untuk awareness atau untuk sindroma Down syndrome. Karena dengan adanya hari ini kita berharap agar orang lebih aware bahwa ini loh sindroma Down itu ada, dan kita butuh dukungan dari segala pihak, baik dari keluarga, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah terutama. Kalau untuk persiapan-persiapan dan kegiatan-kegiatan, kami sudah lakukan beberapa hal. Nah, untuk bulan ini, mulai dari kerjasama dengan
instansi dinas sosial ya untuk melakukan eh, apa pelatihan ya, pelatihan printing. Kemudian pada tanggal 11 kemarin baru-baru kita lakukan pemeriksaan telinga ya oleh pemerintah daerah penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian Sulsel, karena kebetulan juga di bulan Maret itu adalah hari pendengaran internasional ya, World Hearing Day. Jadi digabungkan dua kegiatan tersebut antara pihak dari bagian THT Fakultas Kedokteran Unhas dengan kami dari Koats. Dan di hari yang sama kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kembali untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak kami yang perempuan. Ya, jadi vaksinasi ini khusus untuk pencegahan kanker serviks. Jadi mungkin beberapa anak kami yang sudah memenuhi syarat tapi belum tercakup untuk mendapatkan vaksin tersebut, kami ikutkan dalam acara tersebut. Dan baru kemarin hari Minggu juga kami lakukan kegiatan untuk memperingati hari ini, hari sindrom Down dunia ini, bersamaan dengan Hari Peduli Autisme. Jadi kami bersama dengan dengan Forum Keluarga Spesial Indonesia dan Persatuan Orang Tua Anak Autistik Makassar ya melakukan kegiatan bersama ya. Jadi tentu hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kami. Iya, jadi sekali lagi selamat merayakan Hari Sindroma Down ya, juga Hari Autistik. Kita memang perlu sebanyak-banyaknya momen gitu ya, momen untuk membuat kita selalu ingat gitu ya, masih ada situasi warga negara kita terkait dengan hak disabilitas ini. Jadi setiap momen harus dimanfaatkan untuk membuat kita selalu aware, selalu ingat, dan selalu ngeh gitu untuk juga berpartisipasi dalam perjuangan pemenuhan hak-hak seperti ini. Dan saya pikir tadi menarik gitu ya, yang dilakukan Koad ini bukan hanya tentang sindroma Down, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial. Ini juga menunjukkan bahwa orang tua gitu ya, organisasi orang tua dengan anak sindroma Down ini nggak cuma peduli sindroma Down gitu loh, tapi juga kegiatan sosial yang lain. Dan kita sebagai orang yang punya anak dengan sindroma Down biasa aja kok gitu ya, kita masih bisa beraktivitas dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti itu, nggak sibuk terus ngurusin sindroma Down, ternyata masih bisa bersosialisasi, bahkan lebih aktif daripada yang lain. Seperti ini juga pelajaran penting buat kita gitu ya, bahwa kondisi anak tidak menghalangi orang tua untuk terus beraktivitas layaknya dengan orang tua yang lain, seperti itu. Saya pikir itu yang harus dipelajari. Nah, khusus untuk kegiatan-kegiatan terkait sindroma Down sendiri ada nggak Bu? Kalau tadi kan terkait dengan vaksinasi, kemudian juga tadi soal serviks dan soal cek pendengaran. Apakah ada kegiatan khusus untuk mensosialisasikan pentingnya perhatian publik terhadap persoalan sindroma Down juga? Untuk saat ini secara publik ya, kita belum secara luas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi kami melakukan pendekatan-pendekatan ke beberapa instansi dan swasta, sehingga setidaknya beberapa orang yang stakeholder bisa lebih paham dan itu bisa menyebarkan pengetahuan mereka terhadap sindroma Down tersebut. Sehingga saat ini kami sudah banyak bekerjasama dengan pihak swasta, dengan pemerintah sendiri, dan juga pihak-pihak dari bidang pendidikan dan kesehatan. Demikian. Iya, bagus sekali ya. Jadi multi level ya, bukan hanya orang tua, bukan hanya pemerintah, tapi juga berbagai generasi juga gitu ya. Di sekolah-sekolah seperti itu juga perlu didekati sehingga semua orang bisa lebih paham dan punya pengetahuan yang cukup tentang sindroma Down ini. Menurut Dr. Evi sendiri sebenarnya situasinya seperti apa Bu di Indonesia secara umum dan khususnya di Makassar atau Sulawesi Selatan terkait dengan sindroma Down ini? Misalkan, apakah pemerintah sudah menunjukkan perhatian yang cukup kuat dan juga publik sudah punya sikap yang lebih friendly, yang tidak stereotip, tidak stigma, tidak diskriminatif terhadap warga dan anak-anak yang
memiliki sindroma Down ini, atau masih jauh dari itu? Mungkin kita bicara satu-satu dulu. Kita coba ke masyarakat. Ya, kalau masyarakat sendiri, kalau saya pribadi sebenarnya mungkin lingkungan saya mungkin agak sangat mendukung ya. Tapi di beberapa tempat masih banyak masyarakat yang masih memberikan stereotip yang khusus untuk anak-anak kami. Jadi masih ada yang menganggap bahwa ini aib keluarga, mereka tidak perlu didekati karena ini mereka berbeda dengan kita, sehingga bahkan ada anak kami salah satunya dibully di sekolah. Ya, itu beberapa masyarakat masih ada seperti itu stereotipnya. Mungkin karena memang pengetahuan masyarakat yang belum terbina bahwa sindroma Down itu bukan merupakan hal yang harus dijauhi. Karena mungkin juga memang pengetahuan itu tidak tersosialisasikan dengan baik, mulai dari sekolah kah, atau mungkin dari masyarakat sendiri dari mungkin lingkungan sosialnya mereka ya. Dan itu mungkin menyebabkan stereotip yang tidak khas di beberapa tempat ya. Kalau untuk di muka saya, alhamdulillah masih cukup bagus. Mereka masih cukup menerima, welcome, dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan di sekeliling kami. Nah, kita beranjak ke pemerintah daerah. Alhamdulillah lagi, pemerintah daerah kami sangat membantu. Jadi saat ini KOAS itu sudah di bawah naungan DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi di bawah naungan tersebut kami sudah diberikan satu rumah untuk kami tempati sebagai sekretariat, dan itulah kami saat ini berkegiatan. Apapun kegiatan kami lakukan di sekretariat kami, mulai dari pemeriksaan telinga, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi, kemudian pelatihan yang kami lakukan semua, alhamdulillah kami lakukan di sekretariat. Dulunya itu awal-awal kami lakukan di rumah ketua, dan alhamdulillah dengan adanya sekretariat tersebut itu sangat mendukung kegiatan kami selanjutnya. Tapi yang masalah adalah saya merasa di pemerintah pusat masih belum cukup penanganan terhadap anak-anak sindroma Down ini. Jadi saat ini saya merasa bahwa kami masih bergerak secara lokal, belum nasional. Sehingga saya rasa belum ada penanganan khusus atau ketentuan khusus atau kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk memberikan kemudahan dan bukan hanya kemudahan tapi penanganan khusus lah untuk anak-anak sindroma Down. Salah satu contohnya misalnya untuk kebijakan kesehatan nasional yang dalam hal ini BPJS belum ada protap atau SOP yang khusus untuk penanganan anak-anak dengan Down syndrome. Jadi pada saat anak-anak lahir, mereka ya melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai yang mereka tahu dan yang diberikan oleh dokter. Jadi tidak ada protap misalnya pasien datang dengan anak dengan sindroma Down, maka dia harus diperiksa ini agar bisa diberikan terapi atau tindakan selanjut yang lebih baik. Karena memang kita tahu sindroma Down itu diiringi dengan banyak kelainan-kelainan bawaan lainnya yang juga sangat mempengaruhi pertumbuhan mereka. Misalnya seperti gangguan penyakit jantung bawaan atau gangguan hormon tiroid, dan itu memang sangat-sangat bermakna terhadap pertumbuhan anak-anak kita. Dan itu tidak ada protapnya di BPJS. Jadi kita antara pusat dengan daerah. Karena memang kita bergerak masih di daerah, Mas, belum sampai ke pusat. Kita belajar dari pengalaman KOAD ya. Ternyata keberadaan KOAD di tingkat lokal juga mempengaruhi perubahan gitu ya. Jadi sekarang lembaga-lembaga pemerintah di lokal seperti tadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sulawesi atau di Makassar, Bu? Selatan, dan sudah kita buka juga di kota Makassar juga ya. Jadi kita masih punya pusatnya Sulawesi Selatan, kemudian baru cabangnya cuma KOAD yang Makassar. Gitu. Jadi itu ya, mungkin pelajaran yang sangat penting. Semoga ini juga menginspirasi beberapa banyak orang tua di Indonesia di mana-mana untuk bikin
koalisi orang-orang tua seperti ini sehingga bisa mendesakkan berbagai ide, berbagai upaya untuk kadang-kadang kan pemerintah itu menunggu ya ininya apanya posisinya gitu loh. Jadi dengan keberadaan organisasi-organisasi seperti ini kita bisa punya kemungkinan untuk yaitu mendesakkan apa yang mungkin mereka nggak kepikir gitu ya, karena mereka nggak menghadapi langsung seperti itu. Dan juga nanti kalau organisasi seperti ini ada di mana-mana, mungkin kita bisa mulai bergerak secara nasional, karena tadi mungkin yang nggak kepikir kalau anak mengalami sindroma Down juga tadi yang disebutkan Dr. Eva juga punya persoalan-persoalan terkait kesehatan yang bisa dipenuhi dengan upaya-upaya kesehatan gitu ya. Jadi nggak fokus pada sindroma Down-nya aja. Tadi seperti tiroid dan seterusnya, dan itu butuh penanganan medis yang khusus gitu ya, yang terus-menerus dan biayanya juga mahal. Kalau bisa ditanggung oleh BPJS seperti itu mungkin akan sangat membantu seperti itu. Jadi semoga dari pembicaraan seperti ini kita berharap yang kecil-kecil seperti ini juga menginspirasi dan mendorong orang, juga pemerintah gitu ya, bahwa yang dihadapi warga negara dengan sindroma Down itu nggak melulu soal sindroma Down-nya aja, tapi kesehatan dan seterusnya. Dan tadi soal sikap masyarakat juga ya, masih banyak sekali yang perlu diubah. Bullying anak-anak kita yang mungkin di sekolah nggak tahu apa itu sindroma Down. Soal pengetahuan sebenarnya saya pengen sharing ya. Saya aja yang mungkin kalau dari standar pendidikan udah tinggi lah kayak gitu, pengetahuan pemahaman tentang sindroma Down itu masih sangat jauh seperti itu. Dan kita kebayang kan kalau yang mungkin akses terhadap pengetahuan ini nggak benar-benar diajarkan gitu ya. Jadi mungkin nanti harus ada upaya kelompok-kelompok seperti Koad ini juga mendekati sekolah lagi, mengajarkan atau minimal mendorong sekolah untuk mulai terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan sindroma Down ini. Seperti tadi Dr. Evi bilang, ya persoalannya banyak karena kita nggak tahu sehingga berpikir bahwa ini penyakit berbahaya segala macam. Bukannya manfaat aja. Saya sendiri sebagai dokter pun sebenarnya hanya tahu kulitnya, Mas. Jadi saat saya punya anak sendiri dengan sindroma Down ini, saya tetap kena shock, kayak shock terapi kayaknya ya, bahwa ternyata banyak segi-segi lain yang harus kita dalami untuk menangani anak-anak dengan Down syndrome. Jadi memang itu bukan pengetahuannya seketika itu juga ada. Iya, kalau tadi Dr. Evi bilang terkait dengan fasilitas kesehatan yang masih sangat kurang, salah satunya juga selain karena akses terhadap BPJS juga masih sangat terbatas, juga mungkin layanan khusus untuk anak dan warga negara lain yang punya sindroma Down ini juga masih sangat terbatas gitu ya Bu. Misalkan terapi dan seterusnya, itu seperti apa Bu kondisinya khususnya di Makassar? Ya, seperti tadi saya jelaskan, mungkin untuk yang terapi sendiri Mas, sebenarnya ini agak jelimet juga karena memang masih sedikit rumah sakit di masyarakat di Makassar yang memiliki terapi yang lengkap. Jadi ada terapi fisiknya, terapi okupasinya, terapi bicara itu nggak banyak gitu. Dan rata-rata ada rumah sakit itu cuma yang memiliki terapi fisik, jarang yang memiliki terapi okupasi dengan bicara secara lengkap tiga-tiganya. Dan kami saat ini hanya punya mungkin kalau nggak salah 4 atau 5 yang bekerja sama dengan BPJS yang memiliki tiga-tiganya. Dan itu agak berjauhan dengan pusat kota gitu. Oke, iya. Ya, itu jadi untuk yang terapinya. Ya. Sedangkan untuk yang pendidikan sendiri Mas, kami juga SLB negeri cuma 2 Mas di Makassar. Dan itu di pinggir kota dua-duanya. Jadi kalau orang yang aksesnya terbatas, itu akan sulit untuk sampai ke sana. Jadi pilihannya ya SLB swasta. Tapi kan tahu juga lah bagaimana SLB swasta kan biayanya juga ya lumayan. Dan banyak anggota kami yang memang untuk dibilang cukup ya cukup, tapi kebanyakan ya banyak juga yang sulit untuk mencapai ke swasta tersebut. Ya, jadi lagi-lagi masih banyak sekali hal yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Tadi soal hak atas pendidikan, Dr. Evi sudah mulai menyebut sudah ada tapi aksesnya masih sangat sulit gitu ya. Kalau jauh
transportasinya seperti apa, belum juga hal-hal yang lainnya ya seperti itu. Jadi sekali lagi ini butuh kerjasama lintas institusi, lintas lembaga. Mungkin Departemen Pendidikan di sini perlu lebih banyak berperan gitu ya, memikirkan supaya mungkin 2 cukup kalau aksesnya lebih mudah gitu ya, menyediakan transportasi dan seterusnya seperti itu, nggak harus bikin lagi, mungkin mulai dari hal-hal seperti itu gitu ya. Itu artinya juga Departemen Transportasi ikut memikirkan. Apalagi Makassar memang masih agak crowded lah untuk agak sulit ya transportasi. Jadi semoga saja pembicaraan seperti ini sekali lagi menginspirasi, didengarkan gitu ya, membuat orang terpikir, oh iya ada masalah transportasi, ada masalah pendidikan, ada masalah fasilitas kesehatan yang kurang, BPJS, dan mungkin juga kalau secara nasional belum bisa ditangani, nanti kita berpikir bagaimana BPJS di daerah bisa ikut menyumbang gitu ya, sebagian dari pemenuhan hak atas kesehatan, atas layanan kesehatan seperti ini. Jadi itu yang kita berharap mulai kepikir lah. Selama ini mungkin obrolannya ke dalam, jadi banyak orang yang nggak kepikir ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita upayakan seperti itu ya. Satu-satu. Jadi kalau di berat begitu mungkin kelihatannya banyak sekali, jadi kita berpikir jelimet, nanti kita harus berpikir satu-satu seperti itu. Tapi harus kerjasama seperti itu. Tapi tadi ya fondasinya adalah kita harus tahu bahwa sindroma Down itu sesuatu yang bisa diterapi, sesuatu yang jangan dijauhi seperti itu ya. Justru harus dikenalkan, orang harus tahu, harus paham dan seterusnya, sehingga kita bisa ikut terlibat mengupayakan berbagai hal. Mungkin ya tadi nggak harus yang besar-besar, dari segi sikap kita udah mulai menerima mereka apa adanya gitu ya. Kalau ada warga dengan sindroma Down ikut makan di restoran misalkan kayak gitu, mata kita nggak terfokus seperti itu, yang bikin keluarga nggak nyaman seperti itu kan, akhirnya juga kemana-mana. Itu hal kecil tapi implikasinya dan pengaruhnya besar sekali. Kebetulan kemarin kita sempat ke Boston, ketemu temen single mom, orang tua tunggal atau ibu tunggal yang punya anak autism. Jadi kita makan bareng di restoran. Kita senang gitu ya, karena di restoran itu nggak ada orang yang melototin karena ada anak autism yang ikut makan di situ, yang perilakunya mungkin berbeda dengan yang lain seperti itu. Kita berharap juga di Indonesia akan seperti itu. Amin. Tidak melihat ya orang ketika di publik gitu ya, di tempat umum kita langsung melotot seperti itu, yang bikin kita merasa seperti dibedakan sekali. Terima kasih Dr. Evi. Mungkin kita mulai fokus ke pengalaman parentingnya gitu ya. Mungkin pertama yang perlu kita tahu secara umum, sebagai orang tua yang punya anak sindroma Down, apa sih hambatan paling besar selama ini yang dihadapi Dr. Evi, yang kira-kira bikin aduh stres banget seperti itu? Apa Bu? Kalau saya pribadi ya Mas ya, karena mungkin nggak ada keluarga sebelumnya yang dengan sindroma Down, sehingga adanya si Dede ini yang dengan sindroma Down tuh yang pertama kali muncul adalah ketakutan, bukan malu ya, takut. Kira-kira mereka welcome nggak sih? Welcome nggak dengan anak saya? Kondisinya begini. Tapi setelah itu saya kembali ke pertanyaan diri saya sendiri. Kenapa harus takut ke orang lain? Fokus ke anaknya. Kita lihat anaknya bagaimana, kemudian kita maju perkenalkan mereka ke keluarga. Memang kan saat dia lahir itu memang pada saat pandemi Mas. Jadi memang nggak ada akses untuk ketemu dengan keluarga. Jadi pelan-pelan saya perkenalkan anak saya bahwa anak saya kondisinya begini. Nah, kemudian saya dekatkan. Jadi awalnya saya bukan malu masalahnya. Saya takut. Apakah dia apa enggak? Ya. Kalau saya, tapi kebanyakan juga yang lain bilang, tapi enggak di sini Mas, saya rasanya takut ya. Takut yang paling sering mereka sebutkan, bukan malu. Jadi memang betul, menurut saya jarang orang tua merasa malu dengan keadaan anaknya, tapi ketakutan terhadap penerimaan sekitar terhadap anak kita. Hanya itu. Jadi itu yang terjadi menurut saya.
Iya, iya. Saya pikir itu hal yang masuk akal karena ya seperti kita tahu membayangkan situasi sosial di masyarakat gitu ya, bagaimana Hmm. tadi stereotip, stigma, bullying, apa pandangan-pandangan yang eh, membedakan itu masih sangat kuat. Kita nggak kebayang gitu ya. Sementara dukungan sosial masih sangat jarang seperti itu. Apalagi kalau bicara lebih jauh lagi, gimana masa depannya, seperti itu kan. Siapa yang bisa membantu, masa kayak gitu mungkin juga hal-hal yang membuat lebih banyak menghadirkan rasa takut ketika kita menghadapi situasi seperti itu gitu ya. Tapi sekali lagi kita belajar dari Dokter Evi dan juga orang-orang tua yang lain yang justru mengubah rasa takut ini untuk melakukan sesuatu gitu ya, do something, Ya, sehingga karena ya itu tadi nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Tapi tadi Bu Dokter Evi sudah bilang orang tua yang lain juga seperti itu. Jadi umumnya memang seperti itu ya Bu. ya, Rasa takut itu betul. jadi apa namanya fondasi yang utama ketika kita pertama kali tahu anak kita seperti itu gitu ya. Hmm. Jadi Jadi saya uh, tuh Mas, saat ini saya coba misalnya kalau misalnya ketemu dengan keluarga dia tanya, loh kok belum bisa bicara, loh kok belum hmm, bisa jalan, loh kok lidahnya begini, saya jelaskan ya, secara medis bahwa oh dia lidahnya begini karena begini, oh dia belum bisa jalan karena begini, oh dia nggak bisa ya, bicara karena begini, agar mereka tahu oh memang dia khusus, dia hmm, spesial, jadi dia ya, punya milestone beda dengan anak-anak lainnya. Jadi hmm, kalau memang diterapi dengan baik, insya Allah akan ada ya bisa ya. perubahan yang baik. Hmm. Jadi kita berikan mereka Uh, apa, apa keterangan yang bisa mereka terima secara awam. iya. Demikian. Hmm. Iya, ini juga penting gitu ya. Pengalaman ini jadi proses kita memberitahu orang Ya, gitu ya, membangun pemahaman ke orang gitu loh. Situasi anak saya seperti ini, jadi ya, kita bisa menjadikan itu sebagai proses untuk memberi informasi ya. gitu ya, sehingga mereka juga tahu. Dalam kasus dan pengalaman Dokter Evi, kapan Dokter Evi tahu si buah hati mengalami sindroma Down dan bagaimana prosesnya, Bu? Mungkin kita perlu tahu pengalaman ini supaya orang tua itu ngeh gitu loh bahwa anaknya memang mengalami sindroma Down gitu. Jadi sejak awal mereka sudah tahu gitu loh seperti itu. Jadi sebenarnya memang sindrom Down itu bisa dideteksi dari awal, Mas, dari mulai Hmm. kehamilan. Tapi itu kehamilan dari untuk periksanya itu dengan pemeriksaan USG di awal-awal kehamilan. Nah, Hmm. biasanya kadang-kadang itu miss, sudah terlewati masanya baru lakukan pemeriksaan USG sehingga tidak ketahuan di satu USG. Oke. Keduanya lagi bisa dilakukan dengan amniocentesis untuk lihat bagaimana kromosomnya. Tapi kedua-duanya untuk amniocentesis itu di Indonesia masih belum jadi rutin ya. Itu Hmm. hanya ada indikasi baru dilakukan. Nah, saya Oke. tidak dapat di dua ini di prenatal atau sebelum kelahiran. Nah, saya mulai tahunya itu nanti saat saya keluar dari ICU. Bukan saya setelah melahirkan itu kondisinya tidak bagus sehingga masuk Hmm. ICU selama 3 hari. Nah, saat di ICU itu anak kan selalu kebungkus tuh Mas. Kebetulan kami sekeluarga itu rata-rata sipit. Jadi nggak ngeh Oke. kalau si Dede ini Hmm. dengan sindrom Down. Oke. Karena kebungkus Hmm. kebedong gitu kan. Jadi Iya. saya cuma gendong sebentar karena sakit. Saya kembali lagi ke perawat. Nanti setelah keluar dari ICU, saya sementara membuka untuk ganti bajunya, datanglah dokter anaknya. Kebetulan saya kenal dokter anaknya, kenal juga dengan suami saya. Dan dia bilang, saya curiga anakmu ini sindrom Down. Jadi saya Hmm. kaget, saya buka bajunya semua, saya teliti semua badannya dan saya bilang lah suami, ya betul kayaknya anak kita sindrom Down. Jadi ya suami saya mungkin pengetahuan juga kurang, jadi dia kaget itu apa gitu. Saya Oke. bilang lah coba search di internet apa itu sindrom Down. Hmm. Kaget memang awalnya, sampai 3 hari saya masih nggak bisa tidur, kok bisa dapet gitu ya. Tapi ya sudahlah, Iya. terima, saya bilang mau apa lagi, ini udah terjadi Hmm. gitu kan. Dan akhirnya eh, kami pada bulan kedua, kalau masalah bulan usia 2 bulan atau 3 bulan, lakukan pemeriksaan kromosom untuk memastikan dan juga untuk Hmm. mengetahui jenis apa sindrom Down untuk anak Oke. saya. Hmm. Iya, iya seperti itu ya. Jadi kebayang sekali. Eh, Apalagi kalau membandingkan latar belakang dokter F ini dokter gitu Ya. ya, yang seperti itu. Jadi pertama memang periksa
periksa kehamilan itu penting sekali, terus periksa rutin ketika anak sudah lahir juga penting sekali gitu ya. Tadi juga menarik, suami dokter Evi ini dokter juga kan ya, kalau nggak Bukan. salah? Bukan, Oh, bukan. bukan ya? Dia Oh, dari bukan. pertanian, dosen pertanian Unhas Oh, ya. oke. Cuma Iya, depannya dokter, iya. bukan dokter ya. Oh, oke. Iya, seperti itu kita kebayang gitu ya, orang tua yang nggak tahu apa-apa tentang sindroma Down, terus dikasih situasi seperti ini, bukan cuma nggak tahu, tapi juga kita itu nggak tahu dunia sindroma Down dari segi sumber pengetahuan. Jadi harus telepon siapa nih gitu ya. Misalkan hal seperti itu mungkin juga makin bikin kita bingung, takut gitu ya, khawatir dan seterusnya seperti itu. Itu juga hal yang apa namanya, kebayang sekali bahwa ini juga mungkin hal yang mendorong kita menjadi hal yang sangat penting. Rumah sakit itu sudah harus punya pusat-pusat informasi minimal lah. Kalau nggak punya terapi ya pusat informasi sindroma Down. Jadi orang tua khususnya di rumah sakit ibu dan anak ya, mungkin itu hal yang sangat penting untuk dipikirkan gitu ya. Nggak harus yang banyak-banyak lah, istilahnya first aid gitu loh. Reaksi pertama orang tua tahu ada anak sindroma Down, dia langsung bisa telepon harus seperti apa nih, seperti itu mungkin hal yang sangat penting ya. Sebelum kita berlanjut, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir. Kayaknya banyak nih yang ikut mendengarkan kita. Silakan kalau ada teman yang ingin bertanya. Di sini ada komentar dari Triyanti Oktarina. Anak Down Syndrome adalah anugerah yang sangat luar biasa. Ya, kita setuju ya. Apapun kondisi anak adalah anugerah. Bu Andi Rohmatullah juga bilang selamat Hari Sindroma Down sedunia. Terus berjuang, dan teman-teman yang lain silakan kalau mau memberi komentar semangat dan juga bertanya, sampaikan di ruang chat. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan obrolan kita malam ini. Salah satunya untuk menunjukkan bahwa we care gitu ya, kita punya perhatian terhadap sindroma Down seperti ini. Mungkin kita mulai lanjut seperti itu. Tadi Dr. Evi sudah mulai menyebut tentang suami ketika pertama kali tahu anak mengalami sindroma Down. Apa Bu langkah selanjutnya setelah itu? Apakah ada obrolan dengan suami harus seperti apa, seperti itu atau seperti apa dalam pengalaman Dr. Evi? Saya terus terang pertama kali itu adalah memberikan pengetahuan dan memberikan bacaan apa yang perlu dia tahu tentang sindroma Down itu agar dia agar memberikan ketenangan. Karena terus terang kembali dari ketakutan itu pasti ada. Jadi pertama kita memberikan pengetahuan agar memberikan dasar bagaimana dia bisa menghadapi bahwa anak kita ini adalah anak khusus, anak spesial. Dan dengan itu alhamdulillah akhirnya suami bisa menerima dengan lebih baik ya. Kemudian akhirnya selanjutnya kami mencari apa sih yang diperlukan oleh anak seperti ini. Apa saja yang di bidang kesehatan saat ini, yang pada saat awal kehidupan pastinya bidang kesehatan yang terutama ya. Karena kalau untuk pendidikan kita sekaligus jalan dengan terapinya. Jadi itulah kami bicara lebih intens ya untuk anak ini karena kebetulan anak kakak-kakaknya sudah agak besar Mas. Jadi memang yang ini jadi fokus of interest untuk kami di rumah. Jadi bukan hanya saya dengan suami, tapi kakak-kakaknya dan sepupunya juga yang tinggal di rumah itu ikut serta dalam membersamai anak kami. Demikian. Dan itu untuk suami alhamdulillah sangat-sangat mendukung dengan segala hal terhadap anak kami. Ya itu penting sekali gitu ya. Pertama mungkin yang ingin saya garis bawahi bahwa ini jadi proses berpengetahuan gitu ya. Kita cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tapi ini juga catatan buat kita semua, jangan membiarkan orang tua yang punya anak dengan sindroma Down ini mencari pengetahuannya sendiri gitu ya. Ya betul. Artinya ya disuruh di Google lah segala macam tanpa ada direction atau petunjuk bahwa ini loh pengetahuan yang valid, pengetahuan yang akurat tentang sindroma Down. Kemarin juga saya kebetulan saya sama Ira sempat ketemu yang orang tua dengan anak autism itu, ya salah satunya itu ngingetin bahwa salah satu dasarnya adalah cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, tapi jangan pengetahuan hanya dari Google gitu. Karena bisa jadi itu
misunderstanding, Betul. nggak akurat dan seterusnya. Ini juga penting gitu ya. Pusat-pusat tadi informasi tentang sindroma Down itu disediakan oleh rumah sakit, oleh departemen kesehatan gitu ya, sehingga orang tua yang punya ini bisa langsung tahu kemana harus mencari informasi itu. Saya Yang kedua, mungkin malah Mas, pengalaman, ya, saya malah Mas silakan. sedang kembali flashback dengan pernah nggak Mas dapat yang iklan yang tentang apa epilepsi di TV dulu, zaman dulu. Dulu ya. Pernah ingat ada? Ya. Oh ya, Terus pernah. saya kadang-kadang berhayal, kira-kira bisa nggak sih pemerintah bikin seperti itu untuk sindroma Down? Gitu. Iya. Karena iklan tersebut betul-betul merubah stigma masyarakat terhadap epilepsi. Semoga suatu saat pemerintah punya juga keinginan untuk membentuk atau membentuk iklan seperti itu untuk sindroma Down, sehingga stigmanya bisa berubah dengan sangat drastis. Betul. Ini mungkin justru jadi ide buat kita ya. Di Koad, Let's Talk, Casey, juga teman-teman lain yang punya perhatian terhadap sindroma Down. Kita bikin aja nanti kampanye publik gitu ya, video-video sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang kita punya sosial media, punya YouTube dan seterusnya. Mungkin itu harus dipikirkan gitu ya, berbagai cara supaya orang bisa lebih terbuka dan acceptance terhadap sindroma Down ini. Itu nanti kita pikirkan lah kerjasama selanjutnya ya. Yang kedua tadi cerita sharing Dr. Evi menarik sekali tentang akhirnya di keluarga justru terjadi proses untuk berbagi gitu ya, untuk saling memperhatikan, bukan cuma suami istri atau ayah dan ibu, tapi juga anggota keluarga yang lain seperti itu. Kita jadi kebayang satu keluarga, apalagi di Indonesia kan, relatif itu nggak hanya satu yang tinggal di rumah itu, tapi juga kakek, nenek, paman dan seterusnya. Kita jadi kebayang bahwa kalau proses seperti ini bisa dicontoh gitu ya, bagaimana ketika kita punya anak sindroma Down, kemudian juga mengajarkan atau membangun pengetahuan dan pemahaman kepada yang lain di keluarga itu, kita bisa mulai punya banyak orang di keluarga yang paham dan menerima sindroma Down ini. Itu artinya bahwa kesetaraan dalam keluarga itu penting sekali untuk membuat proses ini berjalan gitu ya Bu. Kalau kita bicara suami istri, artinya keadilan gender dalam keluarga itu penting. Kita kebayang kalau kasusnya kepengasuhan atau parenting itu hanya dibebankan kepada ibu gitu ya. Suaminya tahu, ayahnya tahu punya anak sindroma Down, mungkin kasusnya nggak kayak Dr. Evi malah ninggalin dan seperti itu gitu. Kami ya. Punya anggota yang begitu ditinggalkan karena ada kan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kepengasuhan anak sindroma Down ini bisa jadi isu gender yang sangat penting gitu ya. Kalau nggak ada kesetaraan gender, keadilan gender dalam keluarga antara suami istri, tidak mungkin akan bisa menjalani parenting yang sharing seperti itu. Jadi ini juga harus jadi isu perempuan, isu teman-teman feminis gitu ya, untuk mulai memikirkan bagaimana caranya orang tua dengan anak disabilitas, orang tua dengan anak sindroma Down, dengan autisme juga mulai dikenalkan dengan isu-isu gender seperti ini. Sehingga kita nggak punya cerita lagi pas lahir, istrinya masih sakit gitu ya, tahu anaknya seperti itu malah dia marah, minimal marah kalaupun dia nggak minta cerai dan seperti itu. Ya itu tragis dan malah mungkin levelnya itu barbar gitu ya. Kalau saya bilang itu levelnya udah sangat barbar gitu loh. Udah tahu istrinya baru melahirkan, masih sakit, anaknya dalam kondisi kayak gitu, kebayang gimana proses mengasuhnya lebih ekstra seperti itu, dia justru melakukan sikap seperti itu. Jadi apresiasi sama Dr. Evi, sama suami juga, dan anggota keluarga yang lain gitu ya. Semoga ini bisa jadi role model di mana-mana untuk keluarga-keluarga yang punya anggota keluarga yang punya disabilitas, khususnya sindroma Down seperti ini. Mungkin bisa belajar lebih lanjut Bu, seperti apa akhirnya di rumah bisa punya visi, perspektif atau pemahaman bahwa ini memang harus di-sharing gitu ya. Nggak ada saya suami sibuk nih nggak mau ikut
ikut ngasuh seperti itu. Seperti apa Bu dalam kasus? Mungkin orang bilang harus training gender dulu, tapi Enggak. di kasus dan pengalaman Dokter Evi seperti apa, Dok? Saya bersyukur sekali punya suami yang sangat mendukung dari awal hingga sekarang. Jadi mulai dari kami menikah dan punya anak, memang kita equality itu sangat penting. Semua berbagi, mulai dari pekerjaan rumah tangga dan segala hal kami saling berbagi. Jika saya sedang sibuk, maka suami yang kerja yang lain, saya kerja yang lain. Jadi kami seimbang. Jadi melakukan hal sama-sama. Tidak ada itu adalah tugas laki-laki, ini tugas perempuan. Kalau yang satu bisa silahkan kerja kalau memang bisa. Jadi kalau soal pertukaran, kalau saya bisa bikin, ya saya bikin. Gitu. Kalau soal masak, suami saya bisa masak, ya suami masak. Dan begitu juga dengan pengusulan anak. Jadi saat awal-awal saya punya anak yang pertama itu, saya masih dinas di rumah sakit sebagai dokter umum dan jaga di UGD, ada dinas anak, ya suami yang jaga anak saya. Nggak ada istilahnya kami punya, sampai sekarang kami nggak punya pembantu ART atau asisten yang tinggal di rumah, tinggal di dalam. Kami baru mempunyai ART itu yang betul-betul intens, datang hanya untuk membersihkan itu nanti setahun belakangan. Sebelum kami sama-sama mengerjakan segala hal. Mulai dari saya, suami, anak-anak. Yang perempuan, laki-laki semua harus bisa kerja hal yang sama dengan rumah. Begitu. Jadi untuk menangani si dedek pun begitu. Siapa yang bisa, ayo sama-sama. Jadi ada yang pintar nyuapin, dia bisa nyuapin. Ada yang pintar ganti diapers, dia gantiin diapers gitu. Ada yang pintar ikut bermain, yang bermain sama-sama. Jadi yang anak ketiga, keempat yang nggak bisa bantu yang begitu, dia temenin adiknya untuk bermain. Dan itu semua kami kerjakan dengan spontan begitu saja, dengan tambahan pengetahuan-pengetahuan baik. Iya, sekali lagi ini jadi contoh pengalaman yang sangat penting gitu ya. Nggak usah yang besar-besar dulu, dari yang kecil-kecil tadi, siapa yang bisa melakukan apa, mulai bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Jadi fondasinya itu, pekerjaan itu bisa di-sharing, nggak melihat jenis kelaminnya, nggak melihat usianya. Kalau dia bisa melakukan itu pada saat itu, dia bisa just do it seperti itu. Dan itu yang mungkin sesuatu yang harus terus dilakukan gitu ya, karena di beberapa keluarga pembagian kerja itu sangat ketat gitu ya. Saya suami, ini istri, pekerjaannya lain, anak juga urusannya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ternyata bisa gitu loh. Ternyata kita bisa. Bahkan tadi Dokter Evi bilang bahkan nggak harus mempekerjakan pekerja rumah tangga gitu ya. Ini juga mungkin jadi model cara kita mempekerjakan pekerja rumah tangga seperti itu gitu ya, sesuai kebutuhan dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak sekali ternyata dari pengalaman ini yang bisa kita pelajari gitu ya. Kita belum mendengarkan pengalaman suami Dokter Evi nih. Suatu saat nanti kita juga bisa ngundang, karena kebetulan beberapa keluarga yang kita undang bersama suami, mereka juga punya pengalaman seperti ini. Kita harus kerjasama. Tapi ya itu, kita bisa bilang kerjasama di mulut gitu ya, tapi di kepala kita kadang lain seperti itu. Nah, kepala ini yang paling penting, mindset atau cara berpikir ini yang paling penting, bahwa di awal di pikiran kita juga udah kepikir, ya memang harus di-sharing seperti itu. Harus kerjasama, harus bareng-bareng seperti itu. Jadi kita perlu belajar proses, akhirnya kita punya cara berpikir seperti itu yang paling penting. Nanti mungkin kapan-kapan kita bikin acara lagi yang khusus mendengarkan pengalaman cross check kayak gini ya. Ini ada komentar lagi dari Mbak Trianti Oktarina lagi. Awalnya sempat shock, putus asa, tapi harus bangkit dalam mendidik putri saya supaya tidak dipandang sebelah mata, harus berpacu dengan waktu dan kemandiriannya kelak, dan anak dengan Down syndrome pun bisa berprestasi gitu ya. Ya sudah banyak contohnya, bukan hanya satu tapi banyak gitu loh. Down syndrome tidak menghalangi kita untuk berprestasi gitu ya. Dari awal sudah disiapkan, bahkan mengalahkan anak-anak yang nggak Down syndrome seperti itu. Ini artinya kita bisa gitu loh. Jadi nggak mustahil. Tapi sekali lagi kita bicara parenting itu artinya bukan berarti bahwa membuat anak Down syndrome berprestasi itu harus selalu jadi tanggung jawab orang tua gitu ya. Ya itu tadi Dokter Evi bilang, sekolah juga harus berpikir,
negara juga harus berpikir supaya orang tua yang ingin anaknya yang Down syndrome itu berprestasi juga akhirnya bisa tercapai kayak gitu. Kalau orang tua aja yang mengusahakan fasilitasnya nggak ada, jadi jangan biarkan, sekali lagi jangan membiarkan orang tua bekerja sendiri, pusing sendiri gitu ya, stres sendiri. Kita harus minimal ya tadi apa namanya menciptakan situasi sosial atau lingkungan sosial yang membuat kita merasa nyaman gitu ya untuk beraktivitas apapun seperti itu. Dan tadi di keluarga juga gitu ya, kalau keluarga juga dibikin gak nyaman buat anak-anak atau anggota keluarga yang Down syndrome gitu ya, atau yang mengurus Down syndrome, punya ruang aman yang mana lagi gitu loh, seperti itu. Jadi sekali lagi keluarga juga harus diciptakan sebagai ruang yang aman, yang nyaman ya. Salah satunya tadi penerimaan itu penting sekali, seperti itu gitu ya. Kira-kira dalam pandangan Dokter Evi mungkin nggak sih dok, keluarga-keluarga di Indonesia punya cara berpikir atau proses yang sama dengan Dokter Evi, atau itu susah gitu loh, karena ya tadi pembagian kerja di keluarga Indonesia itu masih sangat ketat, suami masih jadi bahkan king kayak gitu. Kira-kira seperti apa dok kalau ada suggestion atau ada pernyataan bahwa ya mungkin loh, tapi harus seperti apa? Faktanya saya bisa. Dan alhamdulillah keluarga besar juga sebenarnya dari pihak saya dan suami juga dasarnya memang nggak pernah memisahkan pekerjaan perempuan dan laki-laki. Cuma tetap kembali di Indonesia masih tetap patriarkalistik. Jadi memang istilah bahwa laki-laki adalah raja itu masih tetap bercokol dengan sangat kuat di beberapa keluarga besar. Jadi memang agak-agak berat untuk bisa semua menerima bahwa semua pekerjaan rumah tangga bukan hanya orang tuanya, ibu saja yang punya tugas, bukan hanya anak perempuan saja yang punya tugas, tapi semua harus bertanggung jawab karena kita tinggal sama-sama, kita hidup bersama, sehingga kita harus bisa saling membantu, saling mendukung dalam segala hal. Jadi tapi itu kembali dengan pendidikan dari awal, kemudian komunikasi dari awal, dan itu semoga dengan bertambahnya kemudahan akses informasi itu akan bisa merubah sedikit demi sedikit budaya patriarkalistik yang sangat kuat di Indonesia. Semoga. Betul. Ya nanti kita harus blow up gitu ya, pengalaman-pengalaman seperti ini jadi bahan kampanye gitu ya. Sharing pekerjaan pengasuhan itu penting gitu, bukan cuma penting tapi juga kalau tadi Mbak Oktarina bilang soal prestasi, ini bagian penting dari proses yang bisa jadi menentukan prestasi anak gitu ya. Jadi itu juga hal yang mungkin perlu dipikirkan. Tapi lagi-lagi bahwa ini nggak boleh hanya jadi tanggung jawab orang tua yang punya anak sindroma Down. Kayak saya bilang tadi, mungkin juga harus jadi pemikiran feminis, organisasi-organisasi feminis, organisasi perempuan. Kebetulan kita kerjasama dengan GESI. Mungkin ini juga bisa jadi agenda GESI, bukan cuma di UNU, tapi juga di universitas lain gitu ya. Untuk mulai memberi akses pengetahuan terkait dengan pengasuhan berperspektif gender untuk orang tua yang punya anak disabilitas, khususnya anak-anak sindroma Down seperti itu gitu ya. Jadi banyaklah ruang yang bisa dilakukan ini. Selain dari segi parenting atau sharing pekerjaan rumah tangga, kira-kira apa Bu konsep mengenalkan isu gender untuk anak yang punya sindroma Down ini? Misalkan mengenalkan hak dia sebagai anak Dokter Evi yang Down syndrome ini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Ya, kira-kira apa Bu yang bisa dikenalkan pada anak yang Down syndrome ini terkait dengan tadi pembagian kerja, misalkan seperti itu, atau mungkin ada nggak pikiran bahwa kamu perempuan, kamu
sindroma Down, tapi kamu tetap bisa gitu loh, mau apapun bisa, misalkan kayak gitu, bahwa kamu perempuan atau sindroma Down nggak jadi masalah kalau kamu punya keinginan maju seperti itu udah mulai diajarkan juga nggak, Bu? Eh, terus terang saya menghadapi anak saya secara umum yang sindroma Down itu sama dengan anak saya yang lain. Oke. Jadi bagaimanapun, terserah apa yang kamu ingin lakukan, selama kamu bisa silahkan lakukan. Tapi karena saya yang sekarang masih umur 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. Tapi tetap semua permainan apapun yang mau lakukan silahkan. Mau manjat kek, mau ngapain kek, terserah kamu. Yang penting safety tetap kita pertahankan. Saya nggak pernah fokus dengan perempuan harus pakai apa, main boneka, laki-laki harus main mobilan. Mau main apapun terserah. Yang penting kamu suka dan itu bisa membantu perkembangan kamu, silahkan gitu. Jadi awal dari situ saja, untuk pengenalan dari awal tentang permainan, tentang apa yang bisa dan tidak, itu saya tidak pernah memberikan pemisahan yang ini laki-laki, ini perempuan. Jadi sampai saat ini ya begitu, anak saya sih kayak netral aja, silahkan mau ngapain silahkan, yang penting cocok ya boleh aja gitu. Dan bahkan juga itu juga saya lakukan terhadap anak saya bungsu. Ya, saya pikir itu basisnya ya, cara berpikir kita yang paling utama dulu gitu loh. Kalau tadi kita bilang gender equity and social inclusion gitu ya, ya ini di lapangan atau di praktis ya seperti ini, membiarkan mereka tanpa beraktivitas semerdeka mungkin gitu ya, yang mereka pilih dengan tetap menjaga keamanan dan keselamatan mereka seperti itu tanpa membedakan jenis kelaminnya, kondisi fisiknya, kondisi disabilitas atau difabilitasnya seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang sangat penting nanti ke depan ya, seperti tadi kalau kita udah punya basis seperti itu, soal pendidikan juga dimerdekakan, soal pekerjaan nanti seperti itu. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, orang tua punya visi kemerdekaan untuk memberi anak pilihan apapun. Nah, tersedia apa enggak pilihannya gitu ya. Itu yang harus dipikirkan kita publik dan negara kayak gitu. Apa namanya, kita menuntut orang tua supaya memerdekakan anak, kita nggak memberi pilihan apa-apa seperti itu. Jadi lagi-lagi di tingkat praktis atau di tingkat personal kita memberi kemerdekaan seperti itu, tapi juga di tingkat sosial dan struktural pilihan-pilihan sehingga apa namanya, pilihan itu bisa terpenuhi juga harus dipikirkan seperti itu. Jadi sekolah-sekolah kita harus tidak lagi memandang gitu ya jenis kelamin, apalagi memandang disabilitas, mau sindroma Down, mau autism, kalau mereka mampu berkompetisi, tentu harus ada tadi upaya-upaya afirmatif gitu ya, yang harus dipikirkan sehingga akses itu bisa tersedia. Nanti kita coba deh universitas-universitas yang sudah punya GESI tadi gitu ya, diuji gitu ya. Jangan-jangan namanya aja GESI, pas ada anak disabilitas mau sekolah ke situ. Saat ini, nih buat UNU. Mas Farid, Koats ini sedang berusaha untuk melobi ke pemerintahan Sulsel, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk bisa memperbanyak sekolah-sekolah inklusif. Jadi ya saat ini salah satu pilihan kita adalah sekolah inklusif, masih sangat sedikit sekali. Terus terang anak saya sekarang ini dia sekolah di sekolah biasa, dia bukan sekolah inklusi sebenarnya, tapi kebetulan sekolah ini adalah sekolah alumni dari kakak-kakaknya. Saya coba dekati bahwa saya mau kasih anak saya masuk ke sini, saya nggak mau masuk ke sekolah yang khusus, saya mau mereka kumpul dengan yang anak-anak yang biasanya. Anak saya ini sindroma Down, tapi dia tipikalnya dia sebenarnya nggak mengganggu gitu loh. Jadi silahkan coba dulu apakah bisa diterima apa enggak. Kalau bisa, alhamdulillah. Dan saya berharap diterima, dan alhamdulillah diterima. Dan saat ini terus beberapa teman sudah ikut yang diinklusi, tapi yaitu dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya ada sekolah inklusi tapi gurunya, pendampingnya harus dibayar ekstra, tidak include sebetulnya. Dan itu untuk beberapa orang tua memang berat. Iya betul. Kebayang, Bu. Ya. Butuh sumber daya lain ya, seperti itu. Ya, kita berharap hal-hal terkait disabilitas ini bisa disediakan secara gratis gitu ya. Apapun yang dibutuhkan dari segi pendidikan, dari segi tadi terapi gitu ya.
kalau negara lain bisa, misalkan kita contohin Amerika gitu ya, bisa, kenapa kita nggak bisa seperti itu? Apalagi kita juga sudah merasa jadi negara maju seperti itu, jadi negara kaya, kenapa nggak bisa? Misalkan seperti itu, pendidikan gratis, bukan cuma apapun yang diinginkan, terapinya juga gratis, mungkin juga obat segala macam seperti itu, karena ya itu tadi kita nggak minta punya anak seperti itu kan. Jadi harus jadi tanggung jawab bersama. Ini ada sharing dari Bu Andi Rahmatullah. Benar dok, anak saya juga putri, lebih suka main bola. Saya biarkan seperti itu. Ya, Bu Tullah juga salah satu orang tua yang punya anak sindroma Down gitu ya. Dan ini juga contoh gitu loh. Apa namanya? Contoh bagaimana parenting yang berperspektif gender di lapangan dan juga berperspektif disabilitas. Kita nggak melihat kondisi disabilitasnya, nggak melihat sindroma Down-nya, nggak melihat jenis kelaminnya. Dia suka main bola, biarkan dia suka apapun seperti itu. Kalaupun dia suka masak, ya silakan aja seperti itu kalau itu yang dipilih. Jadi sharing-sharing seperti ini juga penting gitu ya, bahwa segalanya mungkin kalau kita punya pikiran yang terbuka seperti itu. Ini juga ada komen dari Putri Kaila Hairunisa. Assalamualaikum. Saya termasuk orang tua anak dengan sindroma Down. Terima kasih Bu Putri sudah ikut hadir. Semoga acara ini memberi manfaat gitu ya. Silakan kontak-kontak dengan Koad kalau ingin belajar dan punya informasi mengetahui lebih banyak tentang kegiatan Koad sendiri seperti itu gitu ya. Trianti Oktarina komen lagi, alhamdulillah putri saya sekolah negeri inklusi tanpa pendamping. Jadi lagi-lagi sudah mulai banyak jalan lah yang terbuka gitu ya. Tapi ya itu tadi kita blow up ke publik supaya publik juga mulai makin tahu bahwa sindroma Down is not a problem gitu loh. Ini bukan problem gitu loh. Ini hal biasa yang harusnya diterima juga, diberi hak, difasilitasi jika mereka punya keinginan dan pilihan seperti itu gitu ya. Moga-moga makin bersemangat ya. Kita punya waktu 10 menit lagi sampai karena di Makassar sudah cukup malam. Mungkin ada satu hal lagi. Iya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Walaupun tadi udah diceritakan banyak soal sharing. Nah ini sebentar lagi mau puasa gitu ya. Persiapan apa khususnya Bu dengan kondisi anak yang sindroma Down? Apakah biasanya nambah pekerjaan atau biasa juga gitu loh seperti itu? Ini juga tips buat orang tua lain yang kebetulan punya anak disabilitas, punya anak sindroma Down, gimana menghadapi atau mengalami puasa supaya puasanya oke, tapi semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada bedanya puasa nggak puasa gitu loh. Seperti apa dok? Puasa sih ya begitu, nggak ada bedanya ya antara puasa dengan puasa. Karena pertama ya sudah masih kecil sebenarnya. Kedua, secara secara umumnya itu si dedek sendiri anak yang tenang pada saat malam hari. Jadi dari dulu dari mulai kecil itu dia kalau tidur nanti pagi baru bangun. Jadi maksudnya nggak ada jeda yang mungkin kita harus terbangun berkali-kali di malam hari. Dan sangat membantu. Jadi saya rasa it's okay lah, nggak ada masalah yang sangat berat untuk puasa dengan anak dengan sindroma Down. Saya nggak tahu dengan pengalaman yang lain, tapi semoga yang lain juga mengalami hal yang sama dengan saya. Silahkan berpuasa dengan tenang, insya Allah semua akan teratasi dengan baik. Ya sekali lagi kuncinya tadi sharing gitu ya, berbagi pekerjaan, jangan merasa pengen enak sendiri. Keluarga ya punya semua orang gitu ya yang ada di rumah tersebut, sehingga apapun pekerjaannya yang pasti dia mampu dan sempat harus dilakukan bersama-sama seperti itu. Jadi kesetaraan dan keadilan gender sejak dalam keluarga itu penting. Memperhatikan hak disabilitas sejak dalam keluarga itu juga sangat penting. Mungkin satu pertanyaan lagi yang penting terkait maraknya kekerasan seksual nih dok, di sekolah juga gitu ya, antara anak-anak gitu ya. Dan jika kita bisa perhatikan lebih lanjut, anak-anak
dengan disabilitas juga dengan sindroma Down ini mungkin punya resiko lebih khusus gitu ya terkait dengan kekerasan seksual ini. Ada pikiran atau persiapan apa dok untuk membuat apa namanya supaya pertama lebih aman gitu ya anak-anak kita yang punya sindroma Down ini dari kemungkinan mengalami kekerasan seksual ini. Mereka kan mungkin nggak bisa langsung merespon gitu ya. Salah satu kunci mengatasi kekerasan seksual kan kalau korban bisa speak up gitu ya, bisa ngomong. Tapi kita kan nggak bisa melihat itu di anak-anak sindroma Down seperti itu. Kira-kira ada persiapan apa dok supaya saya pikir ini juga hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Yang ada dalam pikiran saya adalah bekerjasama dengan orang sekitar. Dalam hal ini jika di sekolah kita bekerjasama dengan guru dan orang tua wali murid. Menurut saya dengan begitu kita memberikan kekuatan bersama bahwa ini harus dihadapi bersama, bahwa hal tersebut bukan hanya isu orang per orang, tapi isu bersama. Jadi bukan hanya si anaknya saja yang ada punya kans untuk menerima kejadian seperti itu yang harus dihadapi, tapi juga orang yang kemungkinan bisa menjadi pelaku. Jadi sama-sama kita menjaga lingkungan kita agar tidak ada lagi yang punya kans untuk menjadi pelaku dan akan menyebabkan terbentuknya seseorang menjadikan sebagai korban. Dimanapun saya rasa bukan hanya teman anak-anak kita yang disabilitas yang harus diberikan pengertian tersebut, tapi juga di lingkungan yang anak-anak yang sekolah yang biasa. Jadi saya rasa kembali ke orang tua dan sekelilingnya untuk memberikan kekuatan bersama untuk menghadapi pendidikan di dalam sekolah dan di dalam rumah. Bahwa ini loh batasan kalian, ini yang harus dilakukan, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Dan masing-masing punya kewajiban untuk menjaga anaknya masing-masing dan agar hal tersebut tidak terjadi pada anak orang lain karena akibat anak kita. Gitu. Jadi sekali lagi penting ya. Pertama penting dulu bahwa kekerasan seksual itu adalah isu yang sangat penting dan kita harus perhatikan. Kedua, ini bukan isu pribadi. Jadi upayanya itu bukan upaya pribadi-pribadi. Jadi kita harus membuat sistem gitu ya. Bagaimana sekolah jadi punya fasilitas, punya layanan bukan cuma ketika sudah terjadi tapi juga prevention gitu ya, pencegahannya kayak gitu. Jadi ini harus mulai dipikirkan gitu ya, jangan sampai setelah kejadian baru ribut gimana nih kita mengupayakan supaya nggak ada kekerasan seksual. Masyarakat juga seperti itu, mungkin di level RT sampai desa sudah harus ada sistem yang membuat orang bisa lebih ngeh kalau ada kecurigaan kemungkinan akan terjadi kekerasan seksual seperti itu. Jadi ya itu tadi pengawasan sosial juga sangat penting. Sekali lagi jangan biarkan ini hanya menjadi tanggung jawab orang tua yang punya anak disabilitas atau orang tua dengan anak sindroma Down seperti itu gitu ya. Lagi-lagi semoga bisa mendorong sekolah udah mulai kepikiran bahwa iya harus ada layanan seperti ini. Sebelum ditutup, ini ada beberapa komentar dulu. Ini ada dari Andi Azril Rafiq. Assalamualaikum, salam kenal dari Dede Azril, salah satu anak Down syndrome dari Kota Palopo. Oke, semangat terus ya Dede Azril. Pokoknya jangan patah semangat, banyak teman di sini yang menyemangati dan semoga ke depan semuanya akan lebih baik untuk warga negara dengan disabilitas khususnya dengan sindroma Down ini. Kemudian ada Salonani 2021. Assalamualaikum, salah satu orang tua yang memiliki anak Down syndrome, sekolah TK umum. Alhamdulillah semuanya welcome seperti itu. Jadi lagi-lagi cerita baik ini juga harus diangkat gitu ya. Jadi kita nggak merasa bahwa nggak ada harapan gitu loh buat anak-anak dengan sindroma Down ini. Ternyata ada loh ruang-ruang yang sudah mulai safe, mulai aman, mulai secure seperti itu yang kita harus kembangin terus. Ya, bukan berarti sudah ada kemudian. Karena saya di sekolah itu dianggap sebagai adik bersama. Jadi semua sayang sekali dengan adik dengan si Dedek karena mereka rasa mungkin karena dia sendiri yang kalau istilah anak saya tuh keimutannya tuh
lebih lama gitu. Kehimutan lebih lama sehingga mereka merasa oh kita punya mainan bersama gitu loh. Jadi di sekolah itu dia adik semua menganggap dia itu adiknya. Jadi mereka sering cerita di sekolah sama ibunya sama orang tua di rumah. Nanti pas saya jemput anak saya, mereka bilang, ih ini tuh namanya Kia. Udah sering banget diceritain di rumah, Kia begini, Kia begitu, saya kasih minum begini, saya kasih minum begitu. Jadi saya merasa oh syukur sekali anak saya di rumah di sekolah ini. Jadi sangat-sangat terbantu dan itu sangat memberikan efek positif dengan keseharian kami di rumah. Demikian. Ya lagi-lagi ini cerita baik yang harus di blow up gitu ya, di share, orang harus tahu bagaimana akhirnya di lingkungan itu juga punya punya orang-orang yang punya penerimaan sangat baik terhadap Down syndrome seperti ini. Nanti kita bikin tagline ya, Down syndrome, imut tahan lama. Iya betul. Ini ada lagi komentar lagi dari Azril. Mohon maaf mau tanya, anak saya sekarang usianya 4 tahun 3 bulan, tapi masih sering memainkan lidahnya. Bagaimana cara mengatasinya dok? Kalau dokter Evi punya saran untuk kasus-kasus seperti ini? Sebenarnya itu kan lidah keluar itu karena memang salah satunya adalah karena dia microblosi dan kelemahan pada otot lidahnya. Jadi memang itu harus diterapi Mbak. Jadi ada beberapa cara terapi. Saya nggak tahu kalau di Palopo ada. Ini dari Palopo ya? Dari mana tadi? Dari Palopo ya, dari Palopo yang di Azril dari Palopo. Di Palopo ada terapi bicara, terapi okupasi, atau hanya punya terapi fisik saja. Tapi memang kalau hanya terapi fisik itu kadang-kadang nggak nyampe untuk terapi di daerah wajah. Itu hanya wilayah untuk terapi bicara dan tekniknya itu bisa dengan cara dipijat daerah pipi Mbak. Pipi, lidah, dan bibir. Tekniknya bisa dilihat ada beberapa. Coba dilihat ditutup dengan alat sikat gigi. Itu ada tiga macam sikat giginya. Apa punya itu? Yang 3 macam sikat gigi dipakai untuk menstimulasi lidahnya agar bisa lebih kuat dan bisa bisa dipakai untuk terapi bicara dan terapi motorik dari lidah dan sekitar oralnya. Demikian. Banyak tersebar di YouTube Mbak. Kalau memang di Palopo nggak ada terapi bicara dan terapi okupasi, bisa coba dengan terapi mandiri di rumah. Karena memang tidak bisa seketika itu juga langsung tidak keluar lidahnya, karena memang harus distimulasi, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terima kasih dok. Semoga informasinya membantu ya buat Azril di Palopo. Kalau nanti perlu penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa kontak akun Instagramnya Koad ya untuk diskusi lebih lanjut. Lagi-lagi seperti ini, saling berbagi informasi itu penting. Ini juga ada pertanyaan dari Maksum Jafar. Bila mana anak sindroma Down di sekolah umum, itu gimana trik untuk menghindarkan dari bully? Tadi dokter Evi sudah sempat bicara. Apa juga trik memberi semangat bahwa semua punya hak yang sama untuk masa depan? Mungkin bisa di-share dok. Jadi gimana sih prevensi mengatasi bully? Ya, kalau menurut saya karena kalau anak saya kecil ya, karena anak saya kan masih kecil, jadi menurut saya sebelum saya bisa berikan pemahaman bahwa kamu itu sama dengan lain, tapi saya memberikan masukan ke sekelilingnya, jadi ke gurunya bahwa anak saya ini memang begini, tapi dia boleh kok dikasih tugas-tugas tertentu atau kegiatan tertentu yang sama dengan teman-temannya. Kalau misalnya dia tidak bisa mengikuti, ya biarkan, cukup dia melihat saja. Itu untuk guru-gurunya. Tapi anak-anaknya alhamdulillah sih tanpa saya berikan pemahaman, karena memang TK semua, masih PAUD semua, mereka welcome sekali. Seandainya mungkin ada yang lain dari yang audiens yang punya pengalaman, saya sharing juga bagaimana untuk yang anak-anak yang tingkat SD, SMP untuk memberikan bekal ke anak-anaknya pada saat sekolah. Tapi menurut saya kebalik. Kalau anaknya seperti anak saya yang belum bisa diberikan pemahaman, maka berikanlah pemahaman pada sekelilingnya dan orang-orang yang akan ketemu nanti di sekolah. Bahwa anak saya spesial, tapi tidak perlu dispesialkan dengan ekstra yang berlebihan. Tetaplah sama-sama bermain, tetaplah sama-sama beraktivitas. Kalau misalnya tidak bisa ikuti, cukup biarkan dia melihat
dan mengikuti kegiatan di antara kalian. Saja. Iya, terima kasih dok. Dan mungkin saya bisa nambahin bahwa kita justru jangan nuntut orang tua yang punya anak sindroma Down untuk memikirkan bagaimana triknya supaya nggak dibully gitu ya. Ya kita ini yang harus bekerja keras, yang sudah punya pandangan bahwa bully itu nggak boleh dilakukan terhadap anak-anak sindroma Down. Itu artinya kita harus ikut memikirkan gitu loh, bagaimana membangun ruang aman, ruang nyaman, ruang yang bisa menerima apa adanya, bahkan bukan cuma menerima tapi yaitu suportif gitu ya. Kita yang kebetulan kalau nggak salah Mas Maksum Jafar ini aktivis di organisasi mahasiswa, bisa mulai memikirkan bersama teman-temannya cara-cara bagaimana supaya pendidikan kita, sekolah-sekolah kita bebas dari bullying karena anak mengalami punya sindroma Down seperti itu gitu ya. Ini ada komentar lagi ya, sama seperti yang dikatakan Dokter Evi, Rafa anak Mbak Salonani selalu dianggap adik. Jadi sekali lagi itu ya, sindroma Down, imut tahan lama, sayangi terus. Yang kedua ini ada ya, sukses selalu Dokter Evi, terus berbagi ilmu. Jadi kita memang perlu ruang-ruang seperti ini gitu ya, lebih banyak diskusi. Ya, waktunya sudah mendekati akhir, sudah 9.35 waktu di Makassar. Mungkin terakhir nih dok, apa pesan penutup untuk kita semua, untuk pemerintah, untuk publik, untuk semuanya lah yang mau dokter sampaikan sebelum kita tutup. Menurut saya sindrom Down itu bukan sesuatu yang perlu dihindari. Hadapi dan sama-sama berikan yang terbaik untuk mereka. Insya Allah mereka pun akan bisa maju seperti yang lain. Ya, jadi mungkin sekarang cara berpikirnya harus diubah. Sindroma Down bukan penghalang berprestasi, tapi justru itu bagian dari proses untuk, malah justru jadi proses untuk berprestasi gitu ya. Kalau kita inklusif, kalau kita mendukung dan memfasilitasi proses berprestasi itu. Jadi sekali lagi kita mulai berubah dari sikap kita yang paling personal, kemudian kita kalau kita memungkinkan untuk ikut menyuarakan hal-hal seperti ini ke pemerintah, ke publik yang lain, juga mungkin itu jadi bagian penting gitu ya. Yang jadi mahasiswa mulai menyuarakan ini ke teman mahasiswanya, ke organisasi mahasiswa, yang jadi dosen juga udah mulai sharing dengan teman-teman dosennya, yang jadi pejabat sudah mulai mungkin, oh ya sekarang saya udah tahu harus seperti apa. Mungkin itu yang perlu didorong gitu ya. Masih banyak komen di sini, tapi waktunya udah mau habis. Tapi sebelum itu mungkin saya bacakan dulu terakhir ya, sebelum nanti saya memberi pengumuman, memberi pemahaman kepada teman-temannya lewat guru dan belajar seperti biasa, tidak dibedakan, itu penting. Bu Tuloh juga komentar lagi, anak saya juga waktu SD sekolah di sekolah inklusi, dan pendapat saya, kepala sekolah dengan guru-guru juga harus mendukung dan memberikan edukasi kepada orang tua siswa yang lain. Jadi lagi-lagi yang punya otoritas untuk melakukan apapun gitu ya, bisa menggunakan otoritasnya. Azil komentar lagi, amin, Allahumma amin, salam sehat buat semuanya. Dan terakhir Trianti Oktarina, terima kasih dok dan Let's Talk. Juga buat Gesi, obrolannya sangat menarik dan menambah semangat buat kami dan merawat anak Down Syndrome kami. Selamat Hari Down Syndrome sekali lagi pada semuanya. Selamat Hari Down Syndrome gitu ya. Masih banyak PR, harus terus semangat, harus terus melanjutkan kerjasama ini. Terima kasih dok. Tapi sebelum ditutup, ada beberapa pengumuman dari Let's Talk. Semoga kita nanti bisa kerjasama lagi ya, yang lebih besar. Juga sama Gesi Uno yang juga jadi bagian dari kegiatan ini. Sekali lagi, jika punya tulisan tentang apapun, tentang isu gender, feminisme, dan kaitannya dengan disabilitas, silakan bisa kirimkan ke Let's Talk. Nanti kita bisa publish di website Let's Talk. Kemudian ada acara, kita udah mulai masuk bulan puasa mulai hari Selasa ini ya, atau Rabu. Dan salah satu Kamis ya dok?
Yes. Ya. Yang mau duluan puasa hari Rabu silahkan. Nanti, tapi lebarannya jangan duluan ya. Ya, jadi selama bulan puasa, Let's Talk akan punya kegiatan live Instagram spesial khusus ya, khusus edisi tentang Ramadan. Jadi kita membahas beberapa tema tentang Ramadan. Nanti kita akan buka di Sabtu ini, tapi tidak seperti biasanya malam. Kita akan bikin kegiatan live Instagram jam 3 sore, ya, jam 3, jam setengah 4 seperti itu. Itu artinya dini hari atau pas sahur di waktu kita di sini di Amerika. Nanti yang pertama kita akan punya opening atau pembuka bersama Dr. Sumadi, seorang dosen di Institut Agama Islam Darussalam, di Pesantren Darussalam di Ciamis, salah satu generasi baru laki-laki yang punya perhatian terhadap isu-isu gender, dan itu di pesantren seperti itu. Jadi kita akan cerita bagaimana perkembangan terakhir tentang isu keadilan gender, agenda-agenda keadilan gender di pesantren sekarang ini yang melibatkan tokoh-tokoh muda yang baru seperti itu. Nanti juga jangan khawatir yang nggak ikut acara malam ini. Rekaman selain ada di Instagram TV juga akan diupload di YouTube, sehingga akan banyak orang yang bisa mengakses. Dan kita sangat berharap juga teman-teman bisa ikut share pembicaraan kita malam ini, sehingga lebih banyak orang yang akan dengar gitu ya, yang akan mengakses informasi kita malam ini. Jangan lupa follow juga akun Instagram kita bertiga, Gesi Unu, Koad, dan Let's Talk, sehingga informasi-informasi ini bisa terus diakses dan juga bisa dapat update tentang kegiatan dan informasi lain yang berkembang yang kita lakukan lewat Koad maupun Let's Talk dan Gesi Unu ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung. Special thanks untuk Dr. Evi yang sudah berbagi informasi dan pengetahuan. Selamat Hari Sindroma Down, sekali lagi Sindroma Down, awetnya, imutnya awet ya, jadi sayangnya mereka bukan stranger atau orang asing, mereka adalah bagian dari kita. Tetap semangat semuanya, dan salam inklusi juga, gitu ya, salam keadilan gender, dan salam hak-hak disabilitas di Indonesia. Mohon maaf kalau dalam obrolan kali ini ada kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih untuk Koad, terima kasih untuk Gesi Unu yang sudah berkenan bekerja sama dengan Let's Talk untuk merayakan secara khusus Hari Sindroma Down ini. Saya akhiri, selamat malam semuanya, dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Ya, saya tutup ya.